Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ikhwani rahimakumullah, Islam adalah agama yang syamil, agama yang kamil, agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam dinikmati oleh umat Islam itu sendiri dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Islam adalah agama yang saling menghormati. Kedamaian tersebut juga dirasakan tidak hanya bagi penganut agama Islam itu sendiri, tapi juga untuk rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan. Keselamatan itu juga mestinya baik untuk kaum muslim itu sendiri dan untuk seluruh umat manusia ketika hidup di dunia. Dan untuk umat Islam otomatis akan membawa dampak keselamatan fid dini wad dunya hatal akhirah. Itulah setidaknya makna singkat agama kita Islam. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, maka mestinya kita adalah sesuai dengan agama kita, yaitu Islam. Kita dimanapun mestinya membawa kedamaian dan kemanfaatan untuk seluruhnya. Maka dikatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna adalah orang muslim di mana saudara-saudara muslim yang lainnya itu selamat, aman, damai dari apa perbuatan lisan maupun tangannya. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang kita lakukan semuanya itu berharap agar bisa kita petik di akhirat kelak. Kita berpuasa, kita salat, kita zakat, infak, sedekah, beramal ibadah yang lainnya dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Terlebih adalah tujuan akhir kita adalah kebahagiaan di akhirat. Namun Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan satu hadis yang bertanya kepada para sahabat, ya, tentang apa? Tentang muflis, ya, orang yang bangkrut. Ditanyakan kepada sahabat, atadruna manal muflis? Ya. Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Ya, seperti kalau ditanyakan pada saya pun saya akan menjawab, orang yang bangkrut, orang yang usaha, tidak punya modal, tidak punya uang, selesai. Itu adalah di antara orang yang bangkrut. Ya, begitupun para sahabat. Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang dikatakan bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya modal lagi ya Rasul. Karena apa? Prinsip dagang juga seperti itu. Karena orang bangkrut seperti itu. Dan memang apa yang kita lakukan juga sebetulnya mirip-mirip perdagangan. Ya, kalau memang kita pengen untung, maka apa yang harus kita lakukan agar jangan sampai rugi. Ya. Tetapi rugi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ternyata dikatakan bahwa al-muflisu min ummati yaumal qiyamah may ya'ti bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama 'irda hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa yaqtasu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturiha alaihi thumma turiha finnari. Menurut Nabi Muhammad SAW, muflis di antara umatku adalah orang yang sebetulnya mayati yaumul qiyamah, itu besok datang ketika di hadapan Allah SWT membawa pahala yang begitu banyak dari sholat yang ia lakukan ketika di dunia, puasanya,
zakatnya, ibadah-ibadah sunnahnya, siangnya, malamnya, Masya Allah, begitu banyaknya yang ia lakukan di dunia, sehingga ia membawa modal yang begitu banyaknya untuk dihadapkan kepada Allah SWT, untuk mencapai keselamatan di akhirat itu. Namun wayati qad syatama irda hada, dia telah mencaci saudaranya ketika di dunia, mencaci maki, menuduh tanpa alasan saudara-saudaranya juga. Kadang ia memakan harta saudaranya bil batil, dengan cara yang batil. Dia memukul saudaranya, dia membunuh dan lain sebagainya. Ya. Tanpa kita terasa, mungkin kita juga sering melakukan hal tersebut. Berghibah itu juga salah satunya. Ya, membicarakan orang lain. Ingat bahwa ghibah dilarang, meskipun itulah justru suatu hal yang benar, artinya sesuatu yang tidak suka apabila didengarkan oleh pemiliknya, maka itulah ghibah. Ya, tapi kalau itu, ya, meskipun itu benar, itu yang benar adalah ghibah. Tapi kalau tidak benar, maka itu adalah al-kidbu, tuduhan, qadzaf. Ya. Nah, dari seperti itulah kemudian ternyata dia satu sisi membawa satu segunung pahala, sisi lain ternyata dia juga di dunia melakukan caci maki, menuduh, memakan harta orang lain dan lain sebagainya. Maka saat itulah orang-orang yang pernah disakiti, orang yang pernah dicaci, orang yang pernah dimakan hartanya, orang yang disakiti dan sebagainya, meminta keadilan kepada Allah SWT. Ya Allah, mana keadilannya? Saat itulah kemudian diambilkan dari kebaikan orang yang mencacinya itu, diberikan kepada orang yang pernah disakiti, karena sudah tidak bisa minta maaf lagi saat itu. Dikasihkan kepada setiap orang yang pernah disakiti di dunia. Sampai kemudian apa? Ternyata seandainya kebaikannya sudah hilang yang dilakukan oleh orang tersebut, tetapi dia masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh kepada orang lain, maka diambillah kehilafan dosa yang dilakukan oleh orang yang pernah ia buat kesalahan ketika di dunia itu, ditimpakan kepada dirinya gantian, ya, sampai kemudian dia kosong, malah lebih berat kesalahannya. Faturiha finnar, akhirnya apa? Ia kemudian dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang kita takutkan, bahwa banyak orang yang mungkin melakukan ibadah, ya mungkin termasuk kita semua. Ini sebagai introspeksi. Ya. Jangan sampai kemudian ibadah yang kita lakukan ternyata sia-sia belaka, zam. Karena apa? Di sisi lain kita tidak merasa bahwa kita telah menyakiti orang lain. Itulah salah satu makna puasa hari ini yang kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh maghfirah yang suci ini. Di antaranya adalah tidak boleh, melatih kita untuk tidak boleh berkata kotor, berghibah dan lain sebagainya, dan amalan-amalan lain yang kemudian dapat menghilangkan fadilah puasa. Ya, maka kita katakan ini shaim. Nah, seandainya di puasa kita bisa melaksanakannya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan juga di luar Ramadan. Allah SWT mudah-mudahan senantiasa memberikan hidayah kepada kita, amal ibadah kita betul-betul bisa dalam jalan yang betul-betul mustaqim dan tidak tergoyahkan hati kita. Mudah-mudahan dijauhkan dari apa yang dikatakan yuwaswisu fi sudurin nas, gangguan setan yang ada dalam diri kita, sehingga kita mudah terjerumus ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.